Sehingga kalau di dalam satu riwayat itu ketika seorang pembunuh itu 99 orang kemudian tanya kepada pendeta, wah nggak mungkin diampuni, bunuh sekalian pendetanya. Kemudian tanya lagi kepada orang yang alim, oh kamu pergi ke satu tempat, itu Tuhan itu akan mengampuni seberapa banyak dosamu. Akhirnya dia ke satu tempat, ya, diperintahkan oleh seorang ulama tadi bagaimana caranya bertobat, cari ilmu, bertobat kepada Allah, kamu menuju satu tempat. Ketika berjalan menuju satu tempat, di tengah perjalanan ajal menjemput. Akhirnya apa? Allah berikan predikat kepada seorang hamba pembunuh yang 100 tadi menjadi kekasih Allah. Padahal di situ belum dapat ilmu, masih baru mau mencari, belum melakukan. Jadi di situ sesungguhnya nilai kesungguhan kepada Allah itulah yang dihargai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan mencari Allah. Disitulah sesungguhnya pentingnya kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita ini misalnya ngaji begini, ya hanya sekedar mengaji. Tapi sesungguhnya tidak ada greget di dalam jiwa kita itu untuk bersungguh-sungguh mencari Allah, gitu. Ini seorang ibu di Surabaya, orang Jawa. Kalau tidak notaris, pengacara dia. Saya kebetulan ketepaan ibu ini mualaf. Jadi waktu dia berikrar bersahadah di Masjid Al-Akbar di Surabaya. Kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Bu ini. Tapi ketika selesai kan ditanya oleh Pak Rumrawi, Profesor Rumrawi, yang pembinanya dia ibu juga. Bagaimana prosesnya dia masuk Islam? Dia itu cerita, kasus cerita semacam ini agak banyak. Dia kan sebagai orang Katolik taat, lahir dari keluarga Katolik walaupun orang Jawa. Dia rumahnya yang berdekatan dengan masjid, ya otomatis dia selalu dengar suara adzan. Iya. Selama bertahun-tahun, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai lulus universitas, sampai dia kerja, karena tinggalnya di situ, dia merasa bencinya luar biasa dengar adzan itu. Rasa bencinya tuh, dengar adzan benci. Tapi suatu ketika, dia nggak tahu gimana, ketika dia duduk, karena dia juga belajar seminari, sekolah minggu, dia kan pasti ada doktrin Trinitas segala macam. Akhirnya dia timbul kebimbangan. Sesungguhnya Tuhan yang benar itu siapa? Tuhannya orang yang susternya, brothernya, romonya yang dia sebut itu, atau Tuhannya orang Islam? Mulai ada muncul gitu. Tapi menjadi kuat lagi satu ketika dengar adzan lagi. Yang semula benci, kamu kok kemudian kok dia bisa menikmati suara adzan. Tambah, jadi rasa bimbangnya tambah kuat. Akhirnya selama seminggu, 2 minggu cari konsultasi sana sini, tidak nemu jalan keluar dia, tidak nemu keputusan karena tambah bingung dia. Akhirnya saya mau tanya langsung kepada Tuhan. Maka dia tidak tidur semalam, dia berdoa mulai dari jam 1 tengah malam sampai pagi. Saya mau tanya sama Tuhan, karena dia orang Katolik, doanya Katolik, Pak. Doa Katolik yang dia lakukan. Berdoa, ya doanya cuma satu katanya dia. Ya Tuhan, tunjukkan kamu itu siapa sebenarnya. Apakah Tuhannya yang Romo sebut itu, apa Tuhannya orang Islam? Ya, dia doa. Menjelang jam 3,
antara tidur dan sadar, tiba-tiba dia ditampakkan Al-Quran yang besar. Dia tidak ditampakkan Salib. salib, tidak ditampakkan rosario yang selama ini Iya. yang ditampakkan Al-Quran yang besar. Al-Quran luar biasa. Ya. Langsung dia berhenti, tersadar, waktunya subuh, langsung dia telepon ke romo pembinanya, keluar dari Katolik. Langsung dia ngontak temannya, tolong saya hubungi saya, siapa yang di Masjid apalah kebetulan mau tunjukkan Pak Romrowi, bina. Ya silakan pagi itu, karena Pak Romrowi sedang jadwalnya di Masjid Al-Akbar, oh dia masih Al-Akbar. Langsung pagi itu juga dia berikrar sahabat. Subhanallah. Jadi Allah itu mendengar, walaupun maksud saya gini, walaupun teks doanya itu doa cara Katolik, tapi dia ingin mencari jalan yang benar menurut Allah, ya Allah juga jawab. Itu kan berarti itu Pak ya. Padahal doanya dibilang, saya doa Katolik, tata cara Katolik, saya mengenal sebagai Katolik puluhan tahun katanya dia. Iya. Tapi isinya doa adalah, ya Tuhan tunjukkan saya kamu sebenarnya siapa. Iya. Jadi Allah tuh menjawab segala pertanyaan, ya dalam asalkan yaitu tadi mungkin kaitannya dengan orang yang mencari sungguh-sungguh jalan. Aku akan tunjukkan. Tidak peduli. Jadi yang dilihat kesungguhannya berarti. Betul. Bukan teks, bukan lafaz, bukan apa gitu bukan, ya. Betul. Karena itu sesungguhnya adalah bahasa jiwa, Pak. Bahasa jiwa, bahasa nafs, kesungguhan, mencari satu kebenaran. Sehingga itu yang betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika timbul satu pertanyaan di dalam jiwanya, sesungguhnya Tuhan itu yang mana? Apakah Tuhannya orang Islam atau Tuhannya orang Nasrani? Di situ kan ada satu pencarian yang sungguh-sungguh gitu. Maka disitulah seperti tadi disebutkan di dalam surah Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku pasti akan aku tunjukkan itu. Sehingga orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah itu bisa orang Islam, bisa juga orang non-Islam mencari jalan Allah gitu. Nah, maka janji Allah itu pasti akan ditunjukkan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat adil gitu. Sehingga kalau saja orang Nasrani kesungguhan untuk mencari Tuhan, kemudian Allah tunjukkan jalannya, ya apalagi kita yang memang sudah berada di dalam, tapi tidak mencari Tuhan yang sesungguhnya, maka ya akan lebih beruntung yang orang Nasrani tadi gitu. Ya, sehingga kita beragama ini hanya sekedar formalitas, tapi sesungguhnya tidak mencari Tuhan. Jadi sesungguhnya apa yang diceritakan Pak Ali tadi, orang Nasrani itu sesungguhnya langsung menohok kepada intinya, Pak, mencari Allah gitu. Orang Nasrani mencari Tuhan, langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang Islam tidak mencari Allah, hanya sekedar formalitas. Ya nggak ketemu, Pak. Gitu. Sehingga di situ inti kehidupannya itu di situ. Gitu. Maka di situ ketika itulah yang sesungguhnya pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita, bagaimana ketika Jibril bertanya kepada Nabi tadi, ya tentang ihsan tadi, itu kan sesungguhnya bagaimana kita langsung merasa berhadap-hadapan dengan Allah, atau kalau tidak Allah yang sedang melihat kita, itu akan jauh lebih ke depan. Kalau tadi kan masih mencari, itu pun sudah dimudahkan oleh Allah jalannya. Nah sekarang kita ini sudah beragama Islam, sudah diberikan jalannya, tapi kita tidak mau bersungguh-sungguh mencari jalan itu, ya nggak ketemu-ketemu, Pak.
Nah, hakikatnya sesungguhnya di situ inti pokok persoalannya itu kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam satu riwayat itu ketika seorang pembunuh itu 99 orang kemudian tanya kepada pendeta, wah nggak mungkin diampuni, bunuh sekalian pendetanya. Kemudian tanya lagi kepada orang yang alim, oh kamu pergi ke satu tempat, itu Tuhan itu akan mengampuni seberapa banyak dosamu. Akhirnya dia ke satu tempat, ya, diperintahkan oleh seorang ulama tadi bagaimana caranya bertobat. Cari ilmu, bertobat kepada Allah, kamu menuju satu tempat. Ketika berjalan menuju satu tempat, di tengah perjalanan, ajal menjemput. Akhirnya apa? Allah berikan predikat kepada seorang hamba pembunuh yang 100 tadi menjadi kekasih Allah. Padahal di situ belum dapat ilmu. Masih baru mau mencari, belum melakukan. Jadi di situ sesungguhnya nilai kesungguhan kepada Allah itulah yang dihargai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan mencari Allah. Disitulah sesungguhnya pentingnya kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita ini misalnya ngaji begini, ya hanya sekedar mengaji, tapi sesungguhnya tidak ada greget di dalam jiwa kita itu untuk bersungguh-sungguh mencari Allah, gitu. Maka ya hanya sekedar apa? Hanya sekedar mendengar saja. Karena kata Allah begini, aku bagaimana perasaan hambaku. Jadi kalau hambaku itu perasaannya sungguh-sungguh mencari aku, kata Allah, maka nanti Allah yang akan menunjukkan. Kalau perasaan hambanya itu hanya sekedar ya mendengarkan, ya sudah. Hidayah itu cuman hanya sekedar cukup mendengar saja. Karena tidak adanya satu kesungguhan. Maka di sini nilai kesungguhan itu adalah nilai yang tertinggi sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan pembunuh 100 orang itu menjadi kekasihnya. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan tadi. Jadi nilai kesungguhan itu nilai yang sangat tinggi. Mendapat penghargaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadikan satu pelajaran bagi kita, sehingga mari kita berintrospeksi diri. Kita ini sudah bersungguh-sungguh apa tidak begitu, sehingga sampai sejauh mana sesungguhnya kepahaman itu akan Allah berikan, maka sejauh kesungguhan yang kita miliki. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kepahamannya ya sekedarnya saja. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah semuanya akan diberikan kemudahan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Ali, wallahu a'lam.